Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 11a. Hidup senang, mati tenang. Sumber, kumpulan artikel dan ceramah Ajahn Brahm. Narasumber, Ajahn Brahm. Penghimpun, Handaka Wijayananda. Penerjemah, Chuang. Penyunting, Handaka Wijayananda. Cetakan pertama, Februari 2009, Ehipasiko Foundation. Bab 15. Meditasi Jantung Buddhisme. Artikel ini adalah versi tersunting dari sebuah ceramah yang disampaikan oleh Ajahn Brahmawangso di The Buddhist Society of Western Australia pada 4 Februari 2000. Hari ini saya ingin berbicara secara mendalam tentang sifat Buddhisme. Sangat sering saya baca di koran-koran dan buku-buku beberapa hal aneh yang disampaikan sebagai Buddhisme. Jadi di sini, saya akan menunjukkan jantung dari ajaran Buddha sejati, bukan sebagai sebuah teori, namun sebagai sebuah pengalaman. Apa yang bukan jantung Buddhisme? Psikoterapi. Saya tahu bahwa sebagian orang masih beranggapan bahwa Buddhisme adalah suatu bentuk psikoterapi, suatu cara menerapkan sikap-sikap bijak atau cara-cara piawai dalam usaha untuk hidup lebih damai di dunia ini. Tentu saja, di dalam lumbung ajaran Buddha yang kaya, ada banyak hal yang dapat membantu orang-orang untuk menjalani kehidupan agar tak terlalu bermasalah. Menggunakan sikap bijak dan niat welas asih, Buddhisme mengajarkan sebuah cara efektif untuk berurusan dengan masalah-masalah dunia. Ketika metode-metode Buddhis itu benar-benar manjur, mereka memberikan orang-orang keyakinan dan kepercayaan diri bahwa memang ada sesuatu di dalam jalan Buddhis ini yang berharga bagi mereka. Saya sering merenungkan, mengapa orang-orang datang ke Buddhist Society ini pada hari Jumat petang? Ini karena mereka mendapatkan sesuatu dari hal ini. Apa yang mereka dapatkan dari ajaran-ajaran ini adalah sebuah gaya hidup yang lebih damai, sebuah perasaan yang lebih bahagia terhadap diri mereka sendiri, dan lebih dapat menerima pihak-pihak lain. Buddhisme dalam hal ini adalah sebuah terapi bagi masalah kehidupan. Dan hal itu memang manjur. Akan tetapi, itu bukanlah Buddhisme yang sesungguhnya. Itu hanya salah satu efek sampingnya. Filosofi. Sebagian orang bersua dengan Buddhisme dan mereka menemukannya sebagai sebuah filosofi yang luar biasa. Mereka bisa duduk di sekitar meja kopi setelah saya berceramah dan mereka dapat berbincang-bincang selama berjam-jam dan tetap saja tidak menjadi lebih dekat ke pencerahan. Sangat sering orang-orang mampu mendiskusikan hal-hal yang sangat tinggi. Otak mereka mampu berbicara dan berpikir tentang topik-topik yang tinggi semacam itu. Lalu mereka pergi dan menyumpahi mobil pertama yang memotong jalan mereka dalam perjalanan pulang. Mereka langsung kehilangan semua yang mereka diskusikan tadi. Ritual. Kalau tidak memandang Buddhisme sebagai sebuah filosofi, banyak orang memandangnya sebagai sebuah agama. Ritual-ritual Buddhisme adalah ritual yang penuh makna. Dan ritual-ritual itu tidak semestinya diabaikan karena kita berpikir bahwa kita berada di atas ritual. Saya tahu
bahwa orang kadang sangat angkuh, bahkan sombong, dan berpikir mereka tidak memerlukan ritual apapun. Tetapi faktanya adalah ritual memiliki suatu potensi psikologis. Sebagai contoh, adalah hal yang berguna dalam masyarakat ketika dua orang hendak menjalani kehidupan bersama, mereka melangsungkan upacara pernikahan tertentu. Karena di dalam upacara tersebut ada sesuatu yang terjadi terhadap pikiran, sesuatu yang terjadi terhadap hati. Ada komitmen yang dibuat di dalam lubuk hati yang bergema dengan pengetahuan bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Dalam upacara dan ritual kematian, semua ritual pelafalan, perenungan, dan kata-kata yang baik sesungguhnya memiliki makna bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ritual dapat membantu mereka untuk menerima dengan lapang dada kepergian orang yang mereka kasihi. Ritual dapat membantu mereka menyadari kebenaran akan apa yang terjadi, bahwa perpisahan akhir dengan orang tersebut telah terjadi, dan dalam penerimaan itu mereka merasa damai. Dalam cara yang sama, di wihara kita, dalam rangka memaafkan orang lain dan untuk melepaskan sakit hati masa lampau, sering dilangsungkan upacara pengampunan. Di gereja Katolik, mereka punya upacara pengakuan dosa. Rincian persis upacara pengampunan tersebut tidak terlalu penting. Tetapi yang penting adalah bahwa pengampunan telah diberikan dengan cara-cara fisik melalui ritual atau upacara. Jika Anda hanya berkata, "Oh, maafkan saya," tidakkah itu berbeda banyak dengan menambahkan memberi hadiah atau seikat bunga? Atau tidakkah itu berbeda dari menghampiri mereka dan berkata, "Apa yang saya lakukan kemarin benar-benar keterlaluan. Tetapi, ayolah, nanti makan malam bersama saya." Atau, "Ini saya ada 2 tiket nonton." Jauh lebih mendalam dan efektif ketika Anda menjalin seremoni yang indah di sekeliling pemberian maaf ketimbang hanya mengkomat-kamitkan beberapa patah kata. Bahkan, ritual memberi hormat kepada Buddha memiliki makna yang agung. Itu adalah tindakan kerendahan hati. Tindakan itu mengatakan bahwa aku belum tercerahkan, dan namun ada sesuatu yang melampaui diriku yang saya ilhami. Itu adalah kerendahan hati yang sama ketika kita pergi ke sekolah atau kampus, dan kita tahu bahwa para dosen dan profesor punya pengetahuan yang lebih banyak daripada kita. Jika Anda berdebat dengan para profesor saat Anda di universitas, apakah Anda akan mempelajari sesuatu? Kerendahan hati bukanlah ketundukan yang menampik harga diri Anda sendiri. Tetapi, kerendahan hati adalah sikap yang menghormati berbagai kualitas dalam diri orang. Kadang tindakan beranjali, jika dilakukan dengan penuh kesadaran, adalah sebuah upacara, sebuah ritual yang dapat membangkitkan rasa bahagia yang agung. Sebagai seorang biku, banyak orang beranjali kepada saya, dan saya beranjali kepada banyak orang lainnya. Selalu ada seseorang yang dapat Anda berikan anjali. Tak pandang seberapa seniornya Anda, setidaknya selalu ada Buddha untuk diberi anjali. Saya menikmati namaskara. Ketika ada seorang biku yang lebih senior daripada saya, namaskara adalah sebuah cara yang indah untuk mengatasi ego dan pikiran yang menghakimi. Terutama ketika saya harus namaskara kepada biku yang benar-benar payah. Kalau bikunya baik, mudah saja kita bernamaskara.
Ini adalah sebuah ritual yang kalau dilakukan dengan cara yang benar, dapat menghasilkan begitu banyak manfaat. Paling tidak, seperti yang saya katakan kepada orang-orang di wihara, jika Anda banyak melakukan namaskara, itu akan memperkuat otot perut Anda, dan Anda tidak akan terlihat gendut. Tetapi namaskara tentu lebih dari itu. Jadi, ritual-ritual Buddhis ini bermanfaat. Tetapi Buddhisme jauh lebih dari itu. Meditasi dan pencerahan. Ketika Anda bertanya, apa sebenarnya Buddhisme itu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sulit dijawab dalam sepatah dua patah kata. Anda harus kembali ke proses meditasi ini, karena di sana ada intisari, titik tumpu Buddhisme, jantung Buddhisme. Sebagaimana yang dapat diketahui oleh siapa saja yang telah bersua dengan ajaran Buddha, Buddha adalah seorang manusia yang menjadi tercerahkan saat bermeditasi di bawah sebatang pohon. Beberapa menit yang lalu, Anda melakukan meditasi yang sama selama setengah jam. Mengapa Anda belum tercerahkan? Pencerahan Buddha itulah yang sesungguhnya menciptakan agama Buddha ini. Itulah artinya, itulah pusatnya. Buddhisme adalah segala sesuatu tentang pencerahan, bukan sekedar tentang hidup sehat atau tentang hidup bahagia, atau belajar untuk menjadi bijak dan mengatakan hal-hal yang cerdas kepada teman-teman Anda di seputar meja kopi. Sekali lagi, Buddhisme seluruhnya adalah tentang pencerahan ini. Pertama-tama, Anda harus memiliki perasaan atau indikasi mengenai apakah sebenarnya pencerahan itu. Kadang orang-orang mendatangi saya dan berkata, "Saya tercerahkan." Dan kadang saya menerima surat dari orang yang bilang, "Terima kasih atas pengajaran Anda. Perlu diketahui bahwa sekarang saya telah tercerahkan." Dan kadang saya mendengar orang lain berkata tentang guru-guru, "Oh ya, mereka pasti telah tercerahkan," tanpa benar-benar mengetahui makna sebenarnya. Kata pencerahan berarti terbukanya kebijaksanaan, suatu pemahaman yang menghentikan penderitaan. Orang-orang yang belum menanggalkan semua penderitaan tidak akan pernah tercerahkan. Fakta bahwa seseorang masih menderita berarti dia belum melepaskan semua kemelekatan mereka. Orang yang masih mencemaskan harta benda mereka, yang masih menangis atas kematian orang yang mereka kasihi, yang masih marah, dan yang masih menikmati kesenangan indera seperti seks, mereka belum tercerahkan. Pencerahan adalah sesuatu yang melampaui dan bebas dari semua itu. Kadang, ketika seorang biku berbicara seperti ini, biku itu dapat dengan mudah membuat orang berkecil hati. Para biku terlihat seperti wowser, seperti yang mereka sebut di Australia. Mereka tidak pergi menonton film, tidak berhubungan intim, tidak punya kerabat, tidak berlibur, tidak punya kesenangan apapun. Inilah gerombolan wowser. Tetapi hal menarik yang banyak orang perhatikan adalah beberapa orang yang paling bahagia dan damai yang dapat Anda jumpai adalah para biku dan bikuni yang hadir dan duduk di sini pada Jumat petang dan memberikan ceramah. Biku sama sekali berbeda dengan wowser, dan alasannya adalah ada kebahagiaan lain yang para biku ketahui dan yang telah Buddha tunjukkan kepada mereka. Anda semua dapat merasakan kebahagiaan yang sama ketika meditasi Anda mulai tinggal landas. Catatan, wowser
Noun kata benda, puritan ekstrim, pembunuh kenikmatan, penyangkal total, perusak kesenangan. The Australian Oxford Dictionary, New Budget Edition, Heron Publication, West End, QLD 1998. Melepas. Buddha mengajarkan bahwa kemelekatanlah yang menyebabkan penderitaan, dan melepas adalah penyebab bagi kebahagiaan dan jalan menuju pencerahan. Lepaskanlah. Begitu sering orang bertanya, bagaimana Anda melepas? Apa yang mereka maksud sebenarnya adalah, mengapa Anda melepas? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Dan pertanyaan itu akan tidak pernah terjawab dalam kata-kata. Alih-alih saya menjawab pertanyaan itu dengan berkata, sekarang waktunya bermeditasi. Duduklah bersila, hiduplah pada saat ini. Karena hal ini mengajarkan orang-orang apa yang dimaksud dengan melepas. Lagi pula, momen akhir dari meditasi adalah yang paling penting. Tolong ingat ini selalu. Di menit-menit terakhir, tanyakan diri Anda sendiri. Bagaimana perasaanku? Seperti apa ini dan mengapa? Bagaimana ini terjadi? Orang bermeditasi karena meditasi itu menyenangkan, dapat dinikmati. Mereka tidak bermeditasi untuk memperoleh sesuatu. Bahkan, meskipun ketika Anda bermeditasi ada banyak manfaat yang dapat diperoleh, seperti manfaat kesehatan atau pengurangan stres dalam hidup Anda, melalui meditasi Anda menjadi lebih toleran, lebih tidak pemarah. Tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu. Itu hanyalah sekelumit kesenangan dari meditasi. Ketika saya masih sebagai biku muda, itulah yang membuat saya menjadi seorang Buddhis. Membaca buku adalah hal yang menginspirasi, tetapi itu tidak cukup baik. Adalah ketika saya bermeditasi dan menjadi damai, sangat damai, luar biasa damai. Sesuatu memberitahu saya bahwa inilah pengalaman paling mendalam dalam hidup saya. Saya ingin mengalaminya lagi. Saya ingin menyelidiki lebih lanjut. Mengapa? Karena sebuah pengalaman meditasi yang mendalam adalah senilai dengan 1000 ceramah, atau argumen, atau buku-buku, atau teori-teori. Hal-hal yang Anda baca dari buku-buku adalah pengalaman orang lain, bukan pengalaman Anda sendiri. Mereka adalah kata-kata, dan mungkin bisa mengilhami, tetapi pengalaman yang aktual itu sendirilah yang benar-benar menggugah. Hal itu benar-benar mengguncangkan bumi karena menggetarkan pijakan Anda selama waktu yang lama ini. Dengan menapaki jalan meditasi ini, Anda sungguh-sungguh belajar apa itu melepas sebenarnya. Kenali, maafkan, dan lepas. Acknowledge, forgive, and let go. AFL. Bagi Anda yang sulit bermeditasi, itu karena Anda belum belajar untuk melepas dalam meditasi. Mengapa kita tidak dapat melepas sesuatu yang sederhana seperti masa lalu dan masa depan? Mengapa kita begitu menggubris apa yang telah seseorang lakukan atau katakan kepada kita hari ini? Semakin Anda memikirkan hal itu, semakin bodohlah jadinya. Anda tahu ujaran lama ini? Ketika seseorang menyebut Anda idiot, semakin sering Anda mengingatnya, semakin sering mereka menyebut Anda idiot. Jika Anda melepas dengan segera, Anda tidak akan pernah memikirkannya lagi. Mereka hanya menyebut Anda idiot paling banyak 1 kali saja. Sudah, selesai. Anda bebas.
Mengapa kita memenjara diri dalam masa lalu kita? Mengapa kita bahkan tidak dapat melepaskan hal itu? Apakah Anda sungguh-sungguh ingin bebas? Maka ketahui, maafkan dan lepaskan apa yang saya sebut di Australia sebagai AFL Code. Acknowledge, forgive, and let go. Apapun yang menyakiti Anda, apakah itu sesuatu yang telah dilakukan atau dikatakan seseorang, atau apakah itu sesuatu yang ditimpakan oleh kehidupan? Contohnya, seseorang telah mati di keluarga Anda, dan Anda berdebat dengan diri sendiri, seharusnya orang itu tidak mati. Atau Anda kehilangan pekerjaan Anda, dan Anda terus berpikir bahwa hal itu seharusnya tidak terjadi. Atau sesuatu yang salah terjadi, dan Anda terus terobsesi bahwa hal itu tidaklah adil. Jika Anda mau, seumur hidup Anda bisa menyalip diri di salib yang Anda ciptakan sendiri. Tetapi tak ada seorang pun yang memaksa Anda melakukannya. Alih-alih Anda dapat mengetahui, memaafkan, dan belajar memaafkan. Melepas sedang dipelajari. Melepas memberikan kebebasan bagi masa depan untuk mengalir dengan mudah, tak terantai pada masa lalu. Baru-baru ini, saya berbicara kepada beberapa orang tentang komunitas orang-orang Kamboja di Perth ini, dan menjadi bagian dari komunitas Buddhis. Saya punya banyak hal untuk dikerjakan bersama mereka. Seperti Buddhis tradisional lainnya, ketika mereka punya masalah, mereka datang dan berbicara kepada para biku. Ini adalah hal yang telah mereka lakukan selama berabad-abad. Wihara dan biku adalah pusat sosial, pusat keagamaan, dan pusat konseling bagi komunitas. Ketika seorang pria bertengkar dengan istrinya, mereka pergi ke wihara. Pernah saat sebagai seorang biku muda di Thailand, seorang pria datang ke wihara dan bertanya kepada saya, "Bolehkah saya tinggal di wihara ini selama beberapa hari?" Saya pikir dia ingin bermeditasi. Jadi saut saya, "Oh, Anda mau bermeditasi?" "Oh, tidak," jawabnya. "Saya pergi ke wihara ini karena saya telah bertengkar dengan istri saya." Jadi dia tinggal di wihara. 3 atau 4 hari kemudian, dia mendatangi saya dan berkata, "Saya merasa lebih baik sekarang. Bolehkah saya pulang?" Sungguh bijak. Alih-alih pergi ke bar dan mabuk, alih-alih mendatangi teman-temannya dan membeberkan semua keburukan istrinya yang menyebabkan dia sakit hati dan marah, dia pergi untuk tinggal bersama sekelompok biku yang tidak mengatakan apapun tentang istrinya, yang hanya baik dan damai. Dalam kedamaian dan situasi yang mendukung, dia merenungi apa yang telah dia perbuat, dan setelah beberapa saat, dia pun merasa lebih baik. Inilah bagaimana kadang-kadang wihara menjadi sebuah pusat konseling, pernaungan, tempat orang-orang datang untuk melepas masalah-masalah mereka. Tidakkah ini lebih baik daripada terus berkecimpung dalam masa lalu, terutama ketika kita marah terhadap sesuatu yang telah terjadi? Ketika kita memperkuat kemarahan, apakah kita benar-benar melihat apa yang sedang terjadi? Atau apakah kita melihat melalui kacamata sesat amarah kita? Melihat kesalahan-kesalahan orang lain, hanya berfokus pada hal-hal mengerikan yang telah mereka lakukan kepada kita. Tidak pernah benar-benar melihat keseluruhan gambar. Salah satu hal yang saya amati tentang komunitas orang-orang Kamboja adalah semua orang ini telah menderita semasa zaman Pol Pot. Saya kenal seorang pria Kamboja yang istrinya ditembak oleh Khmer Merah di depan matanya sendiri karena mencuri sebutir mangga. Istrinya sangat lapar sehingga dia memetik sebutir mangga dari pohon.
Salah satu dari kader Khmer Merah itu melihatnya, dan tanpa pengadilan apapun, dia menarik senapannya di depan suaminya dan menembak mati sang istri. Ketika pria ini menceritakannya kepada saya menatap wajahnya, melihat pergerakan tubuhnya, dan mengejutkan, karena tidak ada kemarahan, tak ada kegusaran, dan bahkan tidak ada duka cita. Itu adalah sebuah penerimaan yang damai akan apa yang telah terjadi. Itu tidak seharusnya terjadi, tetapi itulah yang terjadi. Biarkan masa lalu berlalu, sehingga kita dapat menikmati saat ini. Jadi masa depan menjadi bebas. Mengapa kita selalu membawa masa lalu kemana-mana? Kemelekatan terhadap masa lalu bukanlah sebuah teori. Ini adalah sebuah sikap. Kita dapat berkata, "Oh, aku tidak melekat." Atau kita dapat berkata, "Aku begitu tak melekat, sampai-sampai aku bahkan tidak melekat pada ketak melekatan itu." Yang adalah sangat pintar dan kedengarannya sangat bagus. Tetapi itu adalah sampah busuk. Anda tahu, jika Anda melekat, jika Anda tidak mampu melepas sesuatu yang penting yang menyebabkan Anda menderita, hal itu menghentikan Anda menjadi bebas. Kemelekatan adalah sebuah rantai bola besi yang Anda ikat di sekeliling tungkai Anda. Tak seorang pun yang mengikatkannya di kaki Anda. Anda memiliki kunci untuk membebaskan diri Anda sendiri, tetapi Anda tidak menggunakannya. Mengapa kita begitu membatasi diri kita, dan mengapa kita tidak sanggup melepas masa depan? Semua hal yang kita prihatinkan dan cemaskan. Apakah Anda cemas mengenai apa yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan? Mengapa Anda melakukan hal itu? Berapa kali Anda pernah mencemaskan ujian atau tes, atau kunjungan ke dokter, atau ke dokter gigi? Anda boleh saja mencemaskan diri Anda sendiri sakit, dan ketika Anda pergi ke dokter gigi, dokternya membatalkan janji, dan Anda seharusnya tidak perlu pergi. Segala sesuatu tidak pernah berjalan seperti yang Anda sangka. Bukankah kita telah mempelajari bahwa masa depan itu tidak pasti, sehingga tidak perlu mencemaskannya? Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Ketika kita melepas masa lalu dan masa depan, bukankah kita berada di jalan menuju meditasi yang mendalam? Bukankah kita benar-benar belajar mengenai bagaimana menjadi damai, menjadi bebas, menjadi berkecukupan? Inilah indikasi-indikasi dari apa yang dimaksud dengan pencerahan. Ini bermakna melihat bahwa banyak dari kemelekatan kita yang didasarkan pada kebodohan belaka. Kita justru tidak memerlukan hal-hal ini. Saat kita mengembangkan meditasi ini dengan lebih mendalam, kita melepas lebih banyak dan lebih banyak lagi. Semakin banyak yang kita lepas, semakin banyak kebahagiaan dan kedamaian yang datang kepada kita. Inilah sebabnya Buddha menyebut segenap jalan Buddhisme ini sebagai pelatihan bertahap. Ini adalah sebuah jalan yang menuntun kita selangkah demi selangkah, dan di setiap langkah Anda mendapatkan sebuah hadiah. Itulah mengapa jalan itu menjadi sebuah jalan yang sangat membahagiakan, dan hadiahnya menjadi lebih menyenangkan dan lebih berharga tak kala Anda semakin maju melangkah. Tetapi bahkan pada langkah pertama pun Anda sudah mendapatkan hadiah. Saya masih ingat saat pertama kali saya bermeditasi. Saya ingat ruangannya. Ruangan itu ada di Universitas Cambridge, di ruang Wordsworth di King's College. Sebelumnya saya belum pernah bermeditasi. Jadi saya hanya duduk di sana selama 5 atau 10 menit dengan beberapa teman saya. Cuma 10 menit. Tetapi saya berpikir, oh, ini menyenangkan. Saya masih ingat perasaan itu.
ada sesuatu yang bergema di dalam diri saya, memberitahu saya bahwa ini adalah jalan yang menuntun pada sesuatu yang luar biasa. Saya telah mendiskusikan semua jenis filosofi sambil minum kopi atau bir bersama teman-teman saya. Tetapi, diskusi-diskusi itu selalu berakhir dengan perdebatan dan tidak pernah membuat saya menjadi lebih bahagia. Bahkan, para profesor hebat di universitas yang Anda kenal dengan sangat baik tidak terlihat bahagia. Itulah salah satu alasan mengapa saya tidak melanjutkan suatu karir akademis. Mereka adalah orang-orang hebat di bidang mereka, tetapi di jalan lain mereka sama bodohnya dengan orang kebanyakan. Mereka akan berdebat, cemas, dan stres seperti orang-orang lain. Dan itu benar-benar membuat saya terpukul. Mengapa di universitas yang begitu kondang itu, di mana orang-orangnya begitu cerdas, mereka tidak bahagia? Apalah artinya menjadi cerdas jika hal itu tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada Anda? Maksud saya, kebahagiaan sejati, kecukupan sejati, dan kedamaian sejati. Baiklah, sebelum saya mengakhiri part 11A ini, sedikit mengenai istilah AFL Code. AFL Code dalam kurung Australian Football League juga adalah singkatan untuk lembaga sepak bola Australia yang paling terkenal, Aussie Rules. Saya akhiri dulu pembacaan bab 15 mengenai meditasi jantung Buddhisme sampai di sini. Pada part 11B, saya akan melanjutkan dengan subpokok bahasan kecukupan dan kedamaian sejati. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang